Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Regina Nurlafira. Dan pada kesempatan ini, Regina akan menjelaskan materi pertemuan keempat untuk mata kuliah e-learning kami CHEN, yang akan membahas mengenai 5 buah hal, yaitu mulai dari materi pertama, yaitu learner-friendly environment atau lingkungan yang ramah belajar. Di antara berbagai jenis pendidikan saat ini, e-learning memiliki tantangan yang lebih menantang ketimbang jenis pendidikan lain dalam menarik perhatian belajar. Kenapa? Hal ini dikarenakan berbagai ancaman yang dimiliki, seperti internet penuh dengan gangguan dan mahasiswa yang lebih sibuk dan bebas untuk menikmati gangguan tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah solusi untuk dapat membantu menarik perhatian siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Maka berikut merupakan beberapa metode optimal untuk memenangkan permainan perhatian. Yang pertama, solusi untuk masalah mereka. Tujuan tertentu daripada hanya bersenang-senang menjadi alasan tertinggi mahasiswa dalam mengikuti kursus e-learning. Dari fokus tersebut, maka didapatkan sebuah solusi dengan memfokuskan materi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Caranya, dengan memberikan jawaban atas masalah di dunia nyata. Materi yang berfokus pada perspektif mahasiswa untuk menjawab pertanyaan apa untungnya bagi saya menjadi solusi untuk menarik perhatian mahasiswa. Menyajikan masalah yang membuat mahasiswa terus membaca dianggap mampu menarik perhatian mahasiswa secara instan. Selain itu, strategi penyajian pelajaran yang menunjukkan bagian judul menggunakan awalan seperti how dan to, menguraikan dengan jelas masalah apa yang akan dipecahkan pada sisa pelajaran atau modul, juga menjadi strategi yang cocok. Judul utama yang dominan dapat menarik perhatian dengan cepat loh, bahkan cenderung lebih cepat dari gambar. Maka headline materi perlu dibuat bermakna, tetap relevan, sederhana, ringkas, dan menarik untuk membantu mereka dalam menemukan konten yang mereka butuhkan. Lanjut ke solusi kedua, perbandingan. Kalian tahu nggak kalau otak manusia itu ternyata lebih memperhatikan apa yang baru atau berbeda? Jadi wajar loh kalau orang ingin tahu sesuatu yang baru, asing, aneh, tak terduga, atau berbeda. Hal ini membuat ketika konten yang mengejutkan dan tidak terduga, membuat kita sulit untuk mengabaikannya. Seperti kata Carmine Gallo, seorang ahli subjek, otak kita dilatih untuk mencari sesuatu yang brilian dan baru, sesuatu yang menonjol, atau sesuatu yang terlihat lezat. Jadi, agar mahasiswa dapat memperhatikan materi dalam waktu yang lama, materi yang diberikan harus terus memberikan mereka hal-hal baru untuk dipikirkan, tetapi jelas, namun tidak menyimpang terlalu jauh dari topik. Strategi yang bisa digunakan dengan menggunakan perbandingan, similisa atau metafora dalam membantu memusatkan perhatian. Selain itu, bisa juga merujuk pada aspek-aspek yang umum bagi mahasiswa agar lebih mudah memahami materi yang dimaksud. Lanjut ke solusi ketiga, yaitu visual. Sebuah gambar seperti kata mereka bernilai 1000 kata. Orang secara alami cenderung memperhatikan gambar karena lebih mudah dicerna dan lebih cepat dipahami daripada blok teks yang besar. Hal ini menjadi strategi yang bagus dengan menggunakan gambar untuk menarik pelajar dan mengatur nada pelajaran. Lalu, gunakan visual untuk menambahkan makna pada kata-kata. Menampilkan dan menyampaikan pesan bisa memberi dampak ganda loh. Bisa juga mengganti potongan teks yang panjang dengan visual yang relevan. Lanjut ke solusi keempat, pertanyaan. Dengan mengajak seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, bukan hanya sekedar menyerap data secara pasif. Dengan cara mengajukan pertanyaan mendorong orang untuk berpikir dan merefleksikan tentang apa yang dipelajari, yang membantu tidak hanya menyimpan lebih banyak informasi, tetapi juga mempelajari strategi untuk menggunakan apa yang mereka pelajari. Plus, rasanya menenangkan nggak sih untuk menyelesaikan masalah sendiri. Lanjut ke solusi kelima, emosi. Rasa yang bermotor emosi menarik perhatian orang dengan segera. Selain itu, otak mengingat pengalaman emosi lebih baik dari apapun. Dalam e-learning, hal ini dapat bekerja dengan mendorong respon emosional. Ada cara yang dapat digunakan, seperti cerita yang menarik, video, gambar, layar yang menarik secara visual dapat membangkitkan emosi yang membuat tenaga pengajar dapat terhubung secara emosional dengan peserta didik dan membuat proses pembelajaran lebih banyak dan lebih baik dengan menciptakan momen yang mengejutkan, mengesankan, yang langsung menarik perhatian mahasiswa. Yang keenam, solusi keenam yaitu cerita. Bercerita adalah pola alami otak manusia. Cerita lebih diingat, dipahami lebih baik, dan lebih mudah didengarkan daripada bentuk komunikasi lainnya. Dengan menyusun pelajaran menjadi narasi sederhana, orang akan lebih cenderung menemukan semuanya dan lebih mungkin mengingatnya nanti. Hal yang perlu diperhatikan adalah untuk tidak memasukkan poin terlalu keras.
Orang merasa lebih terlibat jika mereka bisa sampai pada kesimpulan mereka sendiri. Seperti kata pepatah, tunjukkan, jangan katakan. Lanjut ke solusi ketujuh, kontras. Apakah ada elemen di sini yang kontras dengan hal-hal yang datang sebelumnya? Otak menanyakan pertanyaan ini secara teratur, sudah terprogram secara kontras seolah-olah kelangsungan hidupnya tergantung padanya. Kebenarannya adalah otak akan selalu memperhatikan hal-hal kontras dengan hal-hal lain. Oke, itu dia 7 solusi untuk menarik perhatian mahasiswa. Lanjut ke materi kedua, yaitu 10 Feature of Gamification atau 10 fitur yang dimiliki gamifikasi. Yang pertama ada jenis kompetisi, yaitu player versus player, player versus system, dan self-directed. Yang kedua ada tekanan waktu, permainan eksploratif yang santai atau taktik yang kurang ajar menyelesaikan sesuatu bermain. Yang ketiga itu kelangkaan. Kelangkaan dapat menambah tingkat tantangan dan permainan strategis. Yang keempat, teka-teki, masalah yang menjanjikan adanya solusi. Yang kelima adanya kebaruan, perubahan menghadirkan serangkaian tantangan dan pola baru untuk dikuasai. Yang keenam ada level, memberikan peta jalan kemajuan. Yang ketujuh ada tekanan sosial atau bukti, yaitu kawanan harus benar. Yang kedelapan ada teamwork, bisa juga menjadi resistensi saat kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Yang kesembilan ada mata uang, apapun yang dapat ditukar dengan sesuatu bernilai akan dicari. Yang ke-10 adalah pembaruan dan peningkatan daya, lepaskan pemain dan arahkan dari jalan buntu. Lanjut ke materi ketiga, ada seri Sims dan Tyson. Mungkin di antara kalian ada yang kenal dengan permainan ini, atau mungkin pernah memainkannya. The Sims adalah sebuah serial permainan simulasi kehidupan yang dikembangkan oleh Maxis dan Steam Studio dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Waralaba tersebut terjual hampir 200 juta di seluruh dunia dan menjadi salah satu serial permainan video game berpenjualan terbaik sepanjang masa. The Sims adalah salah satu game PC paling populer dan terkenal yang pernah ada. Idenya sederhana. Permain bertanggung jawab atas kehidupan orang yang berbeda. Permain akan melengkapi rumah mereka untuk bekerja dan memungkinkan mereka untuk memiliki persahabatan dan relasi. Game ini fokus pada cerita, selalu ada reward di akhir cerita, dan nilai akan memotivasi untuk terus memainkannya. Lanjut ke game kedua, ada game Tyson. Merupakan tipe game yang di mana pemain akan mengelola sebuah bisnis dalam berbagai bidang. Genre yang paling direkomendasikan saat mengisi waktu luang di saat PPKM saat ini. Game Tyson adalah genre permainan yang akan membuat pemain merasa sedang menjalankan dan mengatur sebuah sistem. Jika memainkan game tipe ini, kamu bisa merasakan mengembangkan sistem dari kecil hingga menjadi besar. Kamu pun bisa mempelajari konsep bisnis di kehidupan nyata dengan memainkan game-game ini. Dalam memainkan game-game tersebut, biasanya pemain memerlukan waktu yang cukup lama dan merasakan kepuasan tersendiri. Lanjut ke materi keempat, ada PropProf. PropProf merupakan salah satu platform asesmen daring yang menyajikan banyak fitur menarik. Platform ini bertujuan untuk memberikan pengalaman bagi pelajar dalam menyusun instrumen asesmen daring yang menarik menggunakan platform PropProf untuk jenis soal pilihan ganda, hotspot, dan permainan hangman. Brain Game adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh PropProf yang menyediakan berbagai permainan daring seperti puzzle, sudoku, hangman, susun kata, dan cari kata. Permainan teka-teki silang PropProf ini merupakan cara terbaik membuat game interaktif untuk mahasiswa saat pembelajaran jarak jauh, membangun banyak kosakata dan meningkatkan keterampilan otak untuk memecahkan masalah. Permainan merupakan cara yang bagus untuk mengasah kemampuan kognitif dan memberikan stimulus pada otak mahasiswa untuk membuat cepat berpikir dan fleksibel. Lanjut ke materi kelima, ada Pointogram. Pointogram merupakan sebuah platform penyedia fasilitas gamifikasi dengan misi untuk membantu organisasi yang menumbuhkan dan memelihara pengguna, menginspirasi organisasi dan pengusaha untuk membangun sistem keterlibatan yang efektif. Terlibat dan memotivasi dengan membuat sistem poin, memberikan rencana, menampilkan kompetisi, menugaskan pencarian, dan membuat toko hadiah menjadi beberapa fitur yang disediakan oleh platform ini. Platform gamification untuk menciptakan keterlibatan yang memotivasi dan mendapatkan hasil. Platform ini merupakan penyedia jasa sistem interface gamifikasi yang dapat dipergunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Di dalamnya terdapat interface intuitif, memudahkan untuk mulai membuat, mencoba, dan menguji berbagai fitur yang menghasilkan kombinasi yang tepat sesuai dengan keinginan. Pointogram memiliki banyak keunggulan
seperti dapat membuat sistem poin untuk hampir semua aktivitas, mendorong persaingan antara pengguna dengan papan teringat dan perbandingan head-to-head yang divisualisasikan, serta mendorong kemajuan dengan penghargaan dan level rencana. Bahkan dapat membuat hadiah yang dapat dibeli pengguna dengan koin virtual yang dikonversi dari poin yang mereka peroleh, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia penjelasan untuk materi pada pertemuan kali ini. Gimana? Menarik? Oke, sekian dari Regina. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.